Ya, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian, Shalom. Ya, bersyukur kita bisa bertemu kembali ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat sekalian, hari ini kita masuk di dalam pembahasan tentang ucapan-ucapan berbahagia. Dan 3 minggu ke depan Bapak Ibu ya, kalau minggu lalu contoh Henry itu sudah ada pendahuluan sedikit tentang khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu bukan hanya sekedar ucapan berbahagia ya Bapak Ibu ya, tapi itu pasal 5 sampai pasal 7 itu adalah rangkaian khotbah di bukit. Jadi itu cukup panjang ya. Jadi zaman dulu itu Tuhan Yesus itu sudah khotbahnya itu udah cukup panjang Bapak Ibu. Pasal 5 sampai pasal 7 itu termasuk waktu Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami itu khotbah di bukit. Jadi jangan ngeluh Bapak Ibu ya, baru juga 30 menit sudah lihat jam, sudah bolak-balik ke kamar mandi. Zaman dulu Tuhan Yesus 5 sampai 7 pasal begitu. Pasal 5 sampai pasal 7 itu dia cukup panjang ya khotbah di bukit itu. Dan salah satunya ini adalah ucapan berbahagia. Dan Bapak Ibu, minggu ke depan ini, udah mulai dari minggu ini sampai 3 minggu itu adalah kita belajar tentang ucapan berbahagia. Walaupun mungkin tidak semua kita belajar, tapi hal-hal penting cukup diambil oleh contoh Henry untuk kita belajar bersama-sama. Dan hari ini adalah kita belajar tentang ucapan berbahagia. Yang pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mari sama-sama kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 3. Ya, Matius pasal 5 ayat 3. Matius pasal 5 ayat 3 ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya Bapak Ibu, tadi Ibu Putri itu sudah menyinggung sedikit ya. Seringkali ayat ini Bapak Ibu itu dimengerti oleh para sobat miskin gitu ya. Para sobat miskin di mana dianggap ayat ini adalah penghiburan bagi mereka. Ya, yang mungkin pinjolnya banyak gitu ya, yang gajinya cuma numpang lewat, cuma habis itu bayar ini itu, kemudian nyanyiannya itu berubah sesuai tanggalan. Kalau tanggal muda nyanyinya apa Bu Putri? Kasihnya seperti sungai. Begitu tanggal tua apa? Kau saudaraku gitu ya. Supaya ditraktir terus minta ya, jadi semua jadi saudara begitu ya. Sehingga seolah-olah ayat ini itu seolah-olah memusuhi orang kaya gitu ya. Bahkan banyak orang Kristen menjadikan ayat ini sebagai pengharapan terbesar, karena kemiskinannya itu akan tergantikan dengan kerajaan sorga. Oh iya, nggak apa-apa deh kita miskin di dunia, yang penting kita kaya di sorga. Ya, jadi itu kan kayak ada penghiburan gitu ya bagi sobat miskin ini ya. Ada penghiburan gitu. Oh iya, aku miskin tapi aku nanti akan kaya di sorga. Atau ada juga orang Kristen yang berpendapat bahwa untuk mendapatkan kerajaan sorga itu maka kita selama di dunia ini harus hidup miskin. Semakin miskin kita, semakin sederhana kita, itu semakin rohani. Dan semakin dipandang bagus oleh Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini tuh agak anti dengan orang-orang kaya ya. Bahkan ada banyak orang Kristen itu dalam tanda kutip ya Bapak Ibu yang memiskinkan hamba-hamba Tuhan mereka. Ya, karena masih ada pola pikir ya, semakin miskin hamba Tuhan mereka maka semakin rohani hamba Tuhannya gitu ya. Ada Bapak Ibu, saya pernah beberapa kali pelayanan di gereja-gereja gitu ya. Kan saya sekitar ya beberapa lah kami weekend begitu. Saya pernah dengar ini dari seorang majelis ngomong seperti ini ya. Hamba Tuhan itu gajinya tuh kecil aja, nggak usah besar-besar begitu ya. Nggak usah terlalu banyak fasilitas yang dikasih. Nanti bukan jadi hamba Tuhan tapi hamba uang. Ya, jadi nggak perlu gajinya besar-besar. Nanti dia nggak jadi rohani begitu. Nggak cocok jadi pendeta begitu. Nggak cocok jadi hamba Tuhan. Nah, ini adalah akibat kesalahan tafsir yang sangat fatal sekali dilakukan oleh banyak orang Kristen Bapak Ibu. Menganggap bahwa hidup miskin itu adalah sesuatu keadaan yang akan membawa kita ke dalam sorga. Nah ini, quotes ini ya, kebanyakan yang masuk surga adalah orang miskin. Belum tentu Bapak Ibu. Ini salah tafsir ya. Dan ini tidak baik sekali, karena ini menjadi ayat yang salah dimengerti oleh banyak orang Kristen. Dan ini bukanlah menjadi satu pembenaran bagi orang-orang yang miskin. Padahal Alkitab juga mengutuk orang-orang yang malas, sehingga membuat dia miskin. Nah Bapak Ibu, persoalan
masuk ke dalam kerajaan sorga itu bukan karena dia miskin atau kaya. Walaupun dia miskin, tapi dia tidak percaya Tuhan Yesus, dia tidak akan masuk sorga. Sebaliknya begitu. Kalaupun dia kaya dan dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia juga tidak masuk sorga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari ayat ini ya. Yang pertama, jadi mohon disimak baik-baik Bapak Ibu ya. Ini ucapan-ucapan berbahagia itu adalah ucapan-ucapan yang tidak boleh kita tafsirkan seperti pandangan dunia ini. Berbahagialah orang yang miskin. Oh berarti kalau saya miskin, saya pasti masuk surga. Enggak. Maka itu perhatikan baik-baik penjelasan-penjelasan nanti berikutnya Bapak Ibu hari ini dan selanjutnya itu sangat-sangat berbeda dengan apa yang kita mengerti. Yang pertama Bapak Ibu, ini berbahagia. Ya, berbahagialah. Bapak Ibu kalau berbahagia ini, itu dalam bahasa Yunaninya itu makarios. Sebenarnya kita di dalam PDK kemarin sudah bahas sedikit ya. Makarios itu Bapak Ibu berbahagia itu tidak bisa ditafsirkan sebagai perasaan bahagia yang ada di dalam hati kita. Bukan semata-mata perasaan happy. Bukan juga bahagia menurut dunia. Oh karena dia kaya maka dia bahagia. Oh karena dia sehat, karena dia sukses, karena dia makmur maka dia makarios. Itu jauh sekali dari pemahaman seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau hanya definisinya sekedar bahagia, maka akan sangat tidak connect nanti dengan ucapan berbahagia yang ada di ayat 10 dan 11. Kalau saya bacakan sekilas ya. Berbahagialah orang yang dianiaya. Di ayat 11-nya, berbahagialah kamu yang dicela, dianiaya, difitnah. Itu kan gak connect. Kalau sebatas berbahagia ini dianggap adalah sebuah perasaan. Bagaimana bisa perasaan itu bahagia ketika kita dicela, dianiaya gitu ya. Jadi kedua hal ini tidak dimaksudkan dalam ungkapan berbahagia, yaitu masalah perasaan atau kesuksesan menurut ukuran dunia. Dan sebenarnya agak kurang tepat ya mungkin ya LAI itu menerjemahkan makarios ini sebagai berbahagia. Karena kalau kita lihat sebenarnya tidak salah Bapak Ibu ya, tidak salah berbahagia. Cuma riskan sekali orang jatuh di dalam penafsiran berbahagia ini kepada perasaan. Perasaan karena saya diberkati dengan kesuksesan. Karena perasaan itu tidak stabil Bapak Ibu. Perasaan itu tidak stabil. Hari ini kita bisa happy, entar sore kita bisa marah-marah. Perasaan itu sangat tidak stabil di dalam hidup manusia. Dan itu akan berbahaya sekali kalau kita menafsirkan makarios ini sebagai hanya sebatas perasaan. Namun yang sebenarnya lebih tepat itu kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris sebenarnya tepat sekali ya. Di dalam bahasa Inggris itu pakai kata blessed. Yang artinya bukanlah berbahagia, tapi diberkatilah. Ya, saya lihat TB2 juga masih tetap menafsirkan ini atau menerjemahkan ini berbahagialah. Sebenarnya lebih cocok tuh diberkatilah. Jadi sebenarnya ini bukan ucapan berbahagia, ucapan diberkatilah harusnya lebih cocok gitu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, makarios ini suatu keadaan yang berbahagia. Keadaan yang berbahagia itu bertemu karena dia sudah diberkati oleh Tuhan. Itu sebenarnya makarios. Dan tentu saja ini bukan diberkati karena dia sudah sudah sukses, sudah kaya, ya, sudah makmur. Bisa jadi Bapak Ibu di dalam mata dunia itu dia adalah orang yang sangat celaka sekali, sangat malang, sangat sial. Tapi di hadapan Tuhan dia adalah orang yang makarios. Dia adalah orang yang berbahagia. Ya. Sehingga Bapak Ibu ucapan Matius ini, ucapan berbahagia ini nanti itu tidak boleh ditafsirkan di dalam pandangan dunia. Bapak Ibu coba lihat gambar ini ya. Ada yang tahu ini cerita apa? Di dalam Alkitab? Kalau mau lihat Bapak Ibu, mana yang diberkati, mana yang dikutuk? Kira-kira kalau yang mana yang diberkati? Yang diberkati yang mana? Itu ada orang kaya dan ada yang orang miskin. Ya. Kalau menurut pandangan dunia Bapak Ibu, ini kisah tentang Lazarus dan orang kaya ya. Lazarus diceritakan bagaimana dia begitu miskinnya. Ya, begitu miskinnya sampai dia miskinnya itu dia cuma makan dari remahan dari orang kaya itu. Jadi orang kaya itu makan ada yang jatuh-jatuh dan dia makan dari situ. Saking miskinnya dia itu di dalam tubuhnya itu banyak sekali luka borok. Dan dia tidak bisa pergi ke dokter, ke tabib saat itu untuk menyembuhkan luka boroknya itu. Sehingga anjing-anjing itu datang menjilati luka boroknya itu.
Begitu sangat miskin sekali. Sementara di sampingnya itu ada orang kaya. Bapak Ibu, menurut kita siapa yang diberkati? Kalau kita tidak tahu nasib akhirnya Bapak Ibu, ketika dia mati dan mereka berpisah di tempat dunia yang lain, Bapak Ibu, kalau kita tidak tahu, kita akan mengatakan, oh yang diberkati itu adalah si orang kaya. Sementara yang dikutuk itu adalah si miskin. Udah miskin, borokan lagi, waduh gak kebayang deh baunya itu kayak gimana. Tapi Bapak Ibu, kita lihat di situ bahwa bagaimana setelah mereka mati keadaan berbalik Bapak Ibu. Ketika mereka mati justru si orang kaya inilah yang dikutuk. Dialah yang masuk neraka, sementara si Lazarus itu malah duduk di pangkuan Abraham. Dan si orang kaya ini memohon supaya si Lazarus itu mencelupkan tangannya untuk di air dan dia bisa mengecap air sedikit. Keadaan berbahagia ini bukanlah berbahagia yang dinilai oleh dunia ini Bapak Ibu. Dan kalau menurut ayat firman Tuhan ini, keadaan yang berbahagia ini adalah si Lazarus. Diberkatilah di hadapan Allah, bukan diberkati karena kaya, sehat, makmur, sukses. Maka Bapak Ibu, ketika kita mengatakan, ya misalnya kalau kita dengar satu khotbah begitu ya, kita mengatakan hari ini saya diberkati melalui firman Tuhan. Kita pasti sadar kan, diberkati melalui firman Tuhan itu bukan sekedar perasaan ketika saya seperti dapat duit gitu ya. Bukan. Tapi lebih kepada ada satu insight baru. Ada satu hal yang dibukakan di dalam pikiran kita. Oh, saya baru ngerti. Oh, saya baru tahu. Ada kita seperti mendapat kekuatan yang baru melalui kebenaran firman itu. Itu yang namanya diberkati Bapak Ibu. Atau misalnya ketika kita mengatakan hari ini melalui saat teduh saya sangat terberkati sekali. Itu bukan mengenai perasaan lapisan di luar Bapak Ibu, perasaan oh happy kalau ketika kita misalnya mendapatkan sesuatu dari dunia ini. Itu bukan mengenai perasaan itu, tapi karena kita merasa kita connect dengan firman Tuhan itu. Karena kita merasa firman Tuhan itu sangat menegur kita atau menghibur kita atau mengajar kita sesuatu, memberikan pencerahan bagi kita. Itu yang namanya diberkati Bapak Ibu. Jadi jelas sekali dalam ucapan-ucapan berbahagia ini atau ucapan-ucapan diberkatilah ini, bukan hanya semata-mata masalah perasaan Bapak Ibu. Bukan hanya semata-mata hanya untuk orang-orang yang suka yang ekstrovert, yang sanguin begitu ya. Ini enggak terbatas kepada karakter-karakter orang. Tapi bagaimana relasinya dengan Tuhan? Suatu keadaan berbahagia karena dia sudah diberkati oleh firman Tuhan itu. Diberkati oleh Tuhan. Dan keberbahagiaan ini selalu terkait dengan Tuhan. Bukan masalah uang, kesehatan, kemakmuran. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita mau menjadi orang yang berbahagia? Afrando, mana Afrando? Kau selalu kalau saya khotbah di balik tiang ya Afrando. Pindah sini Afrando biar saya bisa lihat. Afrando, geser. Kau orang yang berbahagia nggak Afrando? Ah masa? Coba Ibu Putri, dia berbahagia nggak sih? Oh mantap ya. Ya. Kita itu Bapak Ibu sekarang saya mau tanya ya. Kita ini berbahagia gak sih? Dari pagi. Udah mulai ngomel gak ini ibu-ibu? Hah? Ngomel gak? Pasti ya. Berbahagia gak sih? Bambang, kau berbahagia gak? Berarti baru kejual mie kemarin. Ya, Bapak Ibu, kebahagiaan apa yang kita kejar sekarang ini? Bapak Ibu, Alkitab tidak anti dengan orang kaya ya. Bukan berarti maksudnya Alkitab itu benci dengan orang kaya pasti masuk neraka. Bukan. Banyak orang kaya di dalam Alkitab itu yang masuk surga Bapak Ibu. Yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ayub, Abraham, Daud, banyak Bapak Ibu, banyak banget. Tapi maksudnya di sini adalah penekanannya adalah kebahagiaan apa yang sedang kita cari. Alkitab juga tidak anti dengan orang yang bekerja keras Bapak Ibu. Justru Alkitab bilang pergi kepada semut, belajar dari mereka. Semut itu kalau Bapak Ibu belajar tentang kehidupan semut itu cari makan dan mereka itu di dalam sarangnya itu melakukan agrikultur, ya membuat jamur dan ketika jamur itu panen mereka akan simpan Bapak Ibu untuk makanan mereka. Dan Alkitab suruh kita belajar untuk orang yang untuk semut Bapak Ibu. Kerja keras itu penting dan itu Alkitabiah kerja keras itu dan orang yang malas itu sangat-sangat dibenci oleh Tuhan.
Tapi berbeda dengan kemiskinan Bapak Ibu. Kemiskinan yang nanti kita akan bahas ya. Kebahagiaan apa yang kita kejar? Jangan sampai kita menganggap diri kita makarios Bapak Ibu, tapi ternyata dikutuk oleh Tuhan sama seperti orang kaya ini. Jangan sampai dia mengatakan saya adalah orang yang makarios. Wah, saya dilimpahi dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi ternyata dia dikutuk oleh Tuhan loh. Kebahagiaan apa yang kita cari, dari pasangan kah, dari anak kah, dari pekerjaan kita kah? Itu semuanya terkait dengan perasaan yang bisa berubah-berubah. Tapi makarios itu hanya dari Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, makarios itu bukan berbicara tentang apa yang ada di dunia ini, tetapi apa yang dari Tuhan. Berkat yang sesungguhnya, yang kekal, yang tidak pernah akan habis oleh dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu, sekali lagi, orang yang miskin di hadapan Allah, kalimat itu, frase itu Bapak, itu sebenarnya bukan terjemahan yang terlalu tepat ya. Jadi sebenarnya ayat 2, ayat 3 ini ada banyak terjemahan-terjemahan yang agak kurang tepat ya, karena sebenarnya di dalam bahasa Inggris, dan itu sesuai dengan bahasa aslinya, itu poor in the spirit ya. Sehingga kalau mau diterjemahkan itu bukan miskin di hadapan Allah, tapi miskin di dalam roh. Ya, jadi sekali lagi ini bukan masalah miskin uang Bapak Ibu ya, bukan masalah miskin uang ya, bukan masalah miskin uang. Artinya Bapak Ibu, ini miskin dalam roh itu artinya secara rohani dia merasa dia betul-betul miskin. Secara rohani dia betul-betul miskin di hadapan Tuhan. Jadi bedakan ya Bapak Ibu, orang yang miskin rohani sama orang yang merasa miskin di hadapan Allah itu dua hal yang berbeda ya. Miskin rohani itu jelas artinya negatif, dan itu bukan yang dimaksud oleh ayat ini. Miskin rohani adalah orang yang kerohanian itu sangat bobrok sekali. Dia tidak peduli dengan firman Tuhan, dia tidak suka dengan firman Tuhan. Dia mungkin ngaku orang Kristen Bapak Ibu, tapi untuk melakukan firman Tuhan dia nggak terlalu concern untuk melakukan firman Tuhan. Ya, dia masih hidup di dalam keduniawian. Itu orang yang miskin rohani. Tapi berbeda dengan orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Ya. Bapak Ibu, ada 3 jenis orang ya. Yang pertama itu merasa kaya rohani. Ya. Artinya adalah mereka yang datang kepada Tuhan itu merasa layak, merasa suci, merasa saleh di hadapan Tuhan. Nah, ini seperti orang Farisi di dalam Lukas 18 Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa doanya? Ini doanya. Ya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Wis. Tuhan, aku bersyukur karena aku bukan seperti orang itu, perampok, orang lalim, pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Itu kata orang Farisi Bapak Ibu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Bapak Ibu, ini doanya bukan hanya merendahkan orang lain, tapi dia juga memamerkan kesalehannya di hadapan Tuhan. Wah, celaka banget Bapak Ibu. Ya. Secara implisit Bapak Ibu, ayat 3 ini juga mengatakan ya, kalau dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tapi bisa dibalik juga Bapak Ibu, celakalah orang yang merasa kaya di hadapan Allah, yang merasa dirinya baik. Karena mereka lah yang mempunyai neraka. Kalau saya mau bisa balik Bapak Ibu. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Yang merasa sudah cukup banyak tahu firman Tuhan sehingga enggak mau belajar. Hati-hati yang sudah merasa cukup lama pelayanan sehingga tidak mau ditegur kesalahannya. Siapa kamu? Gitu ya. Siapa lu nugur-nugur gua lebih duluan lahir daripada lu gitu ya. Gua lebih lama pelayanan daripada lu. Hati-hati yang selalu merasa lebih baik, lebih benar daripada orang lain. Jangan-jangan kita ini adalah orang yang sebenarnya dikutuk. Bapak Ibu, orang yang merasa kaya rohani, dia tidak pernah dapat makarios. Ini bukan orang yang diberkati Bapak Ibu. Ini bukan orang yang diberkati. Atau yang kedua Bapak Ibu, miskin tapi tidak benar-benar miskin. Ya, jadi Bapak Ibu, istilah miskin itu ada 2 di dalam bahasa Yunani. Ada penikros, ada ptokos. Ya, ini supaya kita belajar dikit ya Bapak Ibu ya. Penikros itu memang miskin Bapak Ibu, tapi nggak terlalu miskin. Ya,
dia memang ya miskin tapi masih bisa ada makan lah, untuk makan, masih bisa punya rumah begitu ya, walaupun ngontrak gitu ya. Tapi berbeda dengan Ptokos, itu dia betul-betul melarat gitu ya, betul-betul melarat. Nah ini miskin tapi masih ada gitu ya, Penikros. Nah miskin yang dipakai di sini adalah Ptokos, artinya betul-betul melarat. Tapi firman Tuhan di ayat 3 ini bukan pakai Ptokos, bukan pakai Penikros, tapi pakai Ptokos. Tapi ada miskin yang betul-betul yang miskin tapi tidak melarat, Bapak Ibu. Ya, maksudnya adalah gini, ada orang-orang Kristen, ya yang dia di hadapan Tuhan merasa memang saya nggak suci, memang saya berdosa Tuhan, tapi saya lumayan lah, begitu, ya. Tapi saya oke lah, gitu ya. Dan orang yang Penikros ini, itu bukan orang yang dikategorikan sebagai orang yang makarios, Bapak Ibu. Bukan orang yang berbahagia. Dan orang yang seperti ini paling banyak di gereja. Konon katanya, ya. Ya, dia memang merasa berdosa di dalam skala tertentu, Bapak Ibu. Ya, saya berdosa, tapi ya bolehlah. Kalau kata orang Bengkulu, ya saya miskin tapi jadilah gitu ya. Bener gak sih? Ya. Artinya apa itu? Miskin tapi ya masih bisa hidup lah gitu ya. Miskin tapi jadilah. Itu Penikros, Bapak Ibu. Ya. Mereka betul merasa saya berdosa. Iya saya berdosa. Tapi ya saya bukan orang jahat gitu loh. Saya pelayanan. Saya ke gereja tiap minggu. Mereka memang merasa bukan orang suci, tapi mereka juga merasa bahwa mereka adalah orang yang cukup baik di hadapan Tuhan. Mereka merasa diri sebagai orang yang berdosa, tapi mereka merasa diri juga ya lumayan baik lah begitu. Ya. Dan sikap seperti ini juga bukan orang yang makarios, Bapak Ibu. Orang yang Penikros ini bukanlah orang yang makarios, bukan orang yang diberkati. Bagaimana orang yang diberkati? Itu adalah orang yang betul-betul miskin, Bapak Ibu. Ya. Sama seperti ini nih, gambar ini. Kagak ada duit sama sekali. Siapa yang keadaan ekonominya lagi seperti ini? Wira? Wira mah masih sultan ya. Ya. Miskin yang dipakai di sini itu adalah Ptokos, Bapak Ibu, bukan Penikros. Ptokos itu artinya adalah betul-betul melarat. Melarat. Ngerti ya arti kata melarat itu ya? Hidup itu dari belas kasihan orang, kagak memiliki apa-apa. Melarat. Itu Ptokos, Bapak Ibu, dan ini yang dipakai kata ini. Ya, artinya apa? Orang yang merasa Ptokos itu di hadapan Allah adalah orang yang betul-betul merasa dirinya Tuhan, gue kagak punya apa-apa, gue berdosa Tuhan, betul-betul di dalam titik paling rendah dia datang kepada Tuhan. Benar-benar gelap, benar-benar dia merasa saya nggak punya apa-apa. Bapak Ibu, ini ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang melakukan hal itu ya Bapak Ibu. Misalnya Rasul Paulus. Dia katakan begini, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Bapak Ibu, kalau kita tahu Paulus itu luar biasa ya. Tapi dia mengatakan, di dalam diriku tidak ada sesuatu yang baik. Itu orang yang Ptokos, Bapak Ibu. Atau misalnya seperti pemungut cukai, yang memukul-mukul dirinya gitu ya, di dalam Lukas misalnya, Lukas 18 dikatakan pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Ya, artinya dia bahkan menghadap Tuhan aja nggak berani gitu loh, melihat Tuhan aja tuh kagak berani. Melainkan dia memukul-mukul diri dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Itu Ptokos, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar ya Tuhan, ya aku memang berdosa tapi aku jauh lebih baik loh daripada dia. Itu bukan Ptokos, Bapak Ibu. Orang yang Ptokos itu, orang yang betul-betul miskin di hadapan Tuhan, itu akan memukul-mukul dirinya, Tuhan aku ini berdosa banget Tuhan. Atau misalnya anak bungsu yang terhilang. Dia katakan, aku telah berdosa, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Aku gak layak lagi disebutkan anak Bapak. Artinya apa? Dia dengan tersirat mengatakan, aku nggak layak lagi menginjakkan kakiku di rumah ini, nggak layak lagi disebut anak, nggak layak lagi menikmati fasilitas sebagai seorang anak. Itu maksudnya, Tuhan, Bapak, aku itu tidak layak lagi loh.
Itu orang yang tokos Bapak Ibu. Ini orang-orang yang betul-betul merasa miskin di hadapan Tuhan. Orang-orang yang merasa, Tuhan, aku gak punya apa-apa lagi, aku hanya butuh Engkau Tuhan. Dia gak punya plan A, plan B Bapak Ibu. Dia gak punya, oh kalau Tuhan gak tolong saya, ya sudah saya masih punya tabungan. Oh ya kalau Tuhan gak tolong saya masih punya skill, saya masih bisa bekerja dengan baik. Itu bukan orang yang tokos Bapak Ibu. Orang yang tokos itu adalah betul-betul datang kepada Tuhan, itu betul-betul kayak tangannya tuh terbuka begini, mengatakan, Tuhan, aku gak punya apa-apa. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang diberkati, orang yang makarios. Bapak Ibu, ada seorang teolog pernah bilang begini, kadang-kadang ya, kita itu perlu mengingat dosa-dosa kita yang paling gelap. Betul, memang kita tidak boleh terikat dengan masa lalu terus. Akhirnya kita hanya nggak bisa move on, nggak bisa maju ke depan untuk hidup jauh lebih baik. Tapi poinnya di sini adalah perlu kita mengingat sesekali. Mungkin bukan kata sesekali ya. Cukup sering kita harus mengingat dosa-dosa kita yang paling gelap yang pernah kita lakukan. Untuk mengingatkan kita betapa bobroknya kita di hadapan Tuhan. Betapa bejatnya kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu masih ingat dosa terparah apa yang pernah kita lakukan? Sepanjang umur hidup kita? Korupsi, berbohong, kata-kata kasar kepada orang tua, plagiat, perzinahan, dendam, kebencian. Perlu Bapak Ibu, kadang-kadang kita harus ingat itu untuk tahu betapa tokosnya kita, betapa miskinnya kita, betapa bejat moralnya kita di hadapan Tuhan. Bahkan tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 64 ayat 6a, dikatakan situ, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Bapak Ibu, apa itu kain kotor? Kain kotor itu bukan hanya sekedar lap-lap debu ya Bapak Ibu. Itu dipakai kalau dalam bahasa Ibraninya kotor ya. Kain kotor itu adalah idah ya. Idah itu adalah secara harafiah itu cairan menstruasi wanita. Ya, ini saya bukan sekedar cuma mau bicara jorok ya Bapak Ibu, tapi ini fakta. Ya, ini memang benar. Kotor itu, idah itu adalah cairan menstruasi wanita. Dan kain itu adalah kain untuk menstruasi wanita. Jadi Bapak Ibu, kain kotor di sini bukan semata-mata kain lap-lap meja, lap-lap debu, tapi dalam konteks itu adalah kain pembalut wanita Bapak Ibu ya, yang masih ada bekas darahnya. Dan bahkan kain ini pun kalau kita pakai untuk lap-lap, gimana Bapak Ibu? Jijik ya. Ibu-ibu nih kalau ya kalau sekarang kan udah nggak pakai gituan lagi ya. Tapi coba kalau ketahuan misalnya ada orang rumah yang pakai kain itu untuk lap-lap, bagaimana? Minimal ngomel dah tuh sejam ya. Wah ini kan kain itu gitu ya. Kain itu untuk ngelap aja nggak cocok Bapak Ibu, nggak layak. Dan dikatakan di sini Yesaya itu bilang, dia bukan bilang segala dosa kami seperti kain kotor itu. Dia bukan bilang segala dosa loh. Dia bukan juga bilang sebagian kesalehan kami seperti kain kotor itu. Tapi dia bilang katakan ini, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Artinya semua kebaikannya kalau dikumpulin, itu di hadapan Tuhan cuma kain kotor, cuma kain pembalut wanita. Cuma gitu Bapak Ibu, kesalehan loh bukan dosa loh ya. Segala kesalehan, lu mau pelayanan berapa kali, saat teduh berapa kali, perpuluhan berapa kali, persembahan berapa kali, ke gereja berapa kali, ikut KTB berapa kali, itu dikumpulin tuh ya, semuanya dari lu lahir sampai sekarang, itu cuma kain kotor di hadapan Tuhan. Terus bagaimana dengan dosa kita, seperti apa dong? Jadi menjadi miskin di dalam roh Bapak Ibu, itu berarti mengakui kebangkrutan rohani di hadapan Tuhan. Ini berarti memahami bahwa kita sama sekali tidak memiliki sesuatu yang berharga yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, menjadi miskin di dalam roh berarti mengakui bahwa karena dosa-dosa kita, itu kita betul-betul miskin dan kita tidak bisa melakukan apa-apa di hadapan Tuhan. Segala kesalehan kita itu seperti kain pembalut wanita di hadapan Tuhan. Jijik.
Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus dengan kata lain mengatakan, tidak peduli status kita itu apa ya. Entah kita mau kaya, mau kita miskin secara di dunia ini, secara keuangan kita. Entah kita punya tabungan berapa banyak, entah kita punya pengalaman seberapa banyak, entah sebagus apa pekerjaan kita sekarang. Apapun status kita harus petokos di hadapan Tuhan. Ketika datang ke hadapan Tuhan itu harus petokos. Melarat di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gak punya apa-apa. Maka Bapak Ibu, betul sekali, saya pikir tepat sekali Tuhan Yesus itu ya, mengawali ucapan berbahagia ini atau ucapan diberkati ini. Itu kenapa disinggung pertama kali itu miskin di dalam roh. Kenapa bukan langsung berbahagialah orang yang membawa damai atau apa. Kenapa langsung di yang pertama kali disebutkan di situ adalah berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Karena ini adalah ketika orang sudah miskin di dalam roh itu merupakan starting point di dalam perjalanan pelayanannya. Di dalam perjalanan kerohaniannya. Bapak Ibu, orang kalau tidak petokos terlebih dahulu di hadapan Tuhan, maka selanjutnya pelayanannya itu dia akan menganggap itu satu kesalehan. Dia akan jatuh kepada orang yang pertama dan kedua. Dia akan jatuh kepada orang yang kaya, merasa kaya, atau orang yang merasa pennycross itu. Karena dia merasa apa? Oh, saya bagus pelayanannya, oh saya orang baik. Saya harusnya cukup bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Tapi orang yang betul-betul akan mengawali perjalanan pelayanannya, orang-orang yang mengawali perjalanan kehidupan kerohaniannya, itu harus diawali dengan sikap petokos Bapak Ibu. Harus diawali dengan sikap saya melarat di hadapan Tuhan. Saya adalah pendosa. Itu starting point yang sangat penting Bapak Ibu. Makanya coba Bapak Ibu cek pertama kali waktu Bapak Ibu lahir baru. Sudahkah betul-betul kita sikap petokos itu di hadapan Tuhan? Sudahkah betul-betul kita merasa, Tuhan aku memang gak punya apa-apa Tuhan. Aku melarat di hadapan Tuhan. Atau kita kan cuma mengatakan, ya wajarlah saya dapat anugerah keselamatan, mau saya baik. Itu bukan orang makarios Bapak Ibu. Kalau dia gak datang di dalam sikap petokos ini, maka mustahil dia bisa diselamatkan. Maka ini Bapak Ibu, ini starting pointnya. Orang yang kalau tidak petokos itu, dia tidak mempunyai kerajaan sorga. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau orang yang ngaku-ngaku sudah diselamatkan, bakalan masuk kerajaan sorga, tapi tidak pernah diawali dengan sikap petokos, itu omong kosong Bapak Ibu. Tapi orang yang betul-betul sikap petokos itu, melarat di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan dia kerajaan sorga itu. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Kita tipe orang mana Bapak Ibu? Yang merasa kayakah dengan segala kesalehan kita? Aku loh Tuhan beruntung tidak seperti mereka yang jahat-jahat itu. Aku loh tidak mencuri, tidak berbohong, setia kepada pasangan, orang tua juga aku hormati. Aku orang baik loh Tuhan, aku nggak kayak si dia itu, nggak kayak si itu tuh. Aku orang baik Tuhan. Ini celaka Bapak Ibu. Orang ini tidak akan mendapatkan kerajaan sorga. Atau orang yang kedua merasa miskin, iya sih Tuhan, saya berdosa Tuhan, saya berdosa betul Tuhan, saya berdosa, saya butuh anugerah Tuhan. Tapi Tuhan saya kan sudah mulai pelayanan Tuhan, saya kan udah mulai singers Tuhan, saya kan sudah mulai ini Tuhan, saya udah kasih persembahan loh Tuhan. Miskin tapi tetap bisa hidup, pennycross. Tuh Bapak Ibu, ini juga bukan orang yang diberkati, dan ini bukanlah orang yang mendapatkan kerajaan sorga. Ataukah kita datang kepada Tuhan seperti pemungut cukai itu, memukul-mukul dada, nangis di pojokan, dan mengatakan aku gak layak Tuhan. Betul-betul aku petokos di hadapan Tuhan. Maka saya sangat setuju sekali ya Bapak Ibu dengan salah satu statement teolog terkenal, J.C. Ryle. Dia bilang begini ya, the surest mark of true conversion is humility. Artinya kerendahan hati adalah tanda pertobatan yang sejati yang sangat jelas terlihat. Tanda yang paling jelas terlihat dari pertobatan yang sejati itu adalah kerendahan hati. Sikap petokos di hadapan Tuhan. Itu tanda yang paling jelas. Dan mereka inilah yang punya kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu, marilah kita jaga sikap ini ya. Sikap petokos itu, mulai kita bangun sikap ini.
sadar, ingat semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nggak ada kesalehan kita itu dikumpulkan, itu cuma kain pembalut wanita di hadapan Tuhan. Jijik, menjijikkan. Nggak layak di hadapan Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu, kitalah yang punya kerajaan sorga. Starting point ini sangat penting di dalam kehidupan kita yang pelayan-pelayan, ya, yang orang Kristen yang datang duduk hari ini. Penting sekali kita tetap merasa miskin di hadapan Tuhan. Untuk membuat kita terus sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini boleh mengingatkan kami kembali ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diberkati ketika kami datang kepada Tuhan dengan sikap yang miskin, yang membawa segala keberdosaan dan keterpurukan kami ya Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau kami seringkali merasa bangga dengan segala pencapaian kami sampai saat ini. Segala hal yang kami sudah punyai, segala hal yang sudah kami lakukan, segala pengorbanan kami yang sudah kami berikan di dalam gereja. Padahal di hadapan Tuhan itu hanyalah kejijikan. Tapi Tuhan, Kau tolong kami ketika kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyambut kami dengan sukacita dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang datang dengan hati yang penuh kemiskinan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.